Hakikat perjalanan hidup manusia, usia 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam khasanah keilmuan, manusia ditakdirkan berada dalam beberapa alam selama hidupnya. Alam zar, alam dunia, dan alam baka atau alam akhirat. Titik balik dari rangkaian tahun baru Hijriah bisa dimaknai dengan mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ulama ahli tafsir Al-Quran Indonesia, Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, menyampaikan kisah perjalanan para Nabi Muhammad yang melakukan hijrah dalam berdakwah kepada umatnya. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ia sempat berlindung di dalam gua Sur dari kejaran kaum kafir Quraisy dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam persembunyiannya, Abu Bakar merasa ketakutan sehingga Nabi menenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Artinya, keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah 9 ayat 40. Pada peristiwa Perang Badar terjadi keresahan yang lain. Nabi Muhammad pada saat itu tidak tenang sampai beliau berdoa dan bersabda, "Kalau ini hancur, Engkau tidak akan ada yang sembah lagi, ya Allah." Dalam peristiwa itu, Abu Bakar menenangkan Nabi dan berkata, "Kafaka, kafaka, fa inna Allaha munzizun lakama wa'adaka." Cukup bagimu Allah, Zat yang memenuhi apa yang telah dijanjikan kepadamu. Dari peristiwa hijrah Nabi berada dalam posisi tenang. Dalam peristiwa Badar, Abu Bakar tenang. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, betapapun tinggi kedudukannya, dan ia melakukan kondisi yang sama, tapi sesungguhnya yang dilakukannya berbeda dengan Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi lebih benar daripada yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai sahabatnya, walaupun namanya disebut dalam Al-Quran. Dalam peristiwa lain, hijrah juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan dihalangi oleh Fir'aun beserta pasukannya. Nabi Musa pada saat itu dikejar tentara Fir'aun, berdoa yang tercatat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Artinya, dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syura 26 ayat 62. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 162, Allah menjelaskan bahwa manusia sebelum berada di alam dunia, dia berada dalam alam zar. Saat itu, semua cucu Nabi Adam dimintakan kesaksiannya akan Tuhannya. Dan peristiwa ini menjadi landasan utama bahwa seluruh manusia memiliki fitrah ketuhanan di dalam dirinya, karena hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Inti dari kehidupan kita di alam zar adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setiap manusia memiliki good spot atau sisi ketuhanan. Menuju alam dunia, manusia memiliki 3 alam yang berbeda. Pertama, alam yang nyata. Kedua, alam mimpi. Ketiga, alam yang dibuatnya sendiri. Alam ketiga terjadi ketika kita menerima sebuah kesan terhadap sesuatu dan masuk ke dalam imajinasi kita.
Kita selalu menganalogikan alam lain adalah alam akhirat, padahal sejatinya di dalam dunia pun setiap manusia memiliki alam yang berbeda-beda, ucapnya. Perjalanan manusia di dunia terjadi sejak di dalam kandungan, kemudian lahir menjadi bayi, remaja, dan seterusnya. Sejak dalam kandungan itulah ada perintah untuk berdoa. Itulah mengapa agama menganjurkan kita untuk bersikap tenang, harmonis, religius pada saat berhubungan, karena akan berpengaruh pada anak yang akan dikandung. Pada saat memasuki usia tua, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 16, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini diturunkan pada saat sahabat Nabi yang sudah berumur 40 tahun masih berleha-leha. Imam Ghazali bahkan mengatakan, kalau engkau sudah berumur 40 tahun dan hatimu masih cenderung dengan dunia dan bukan akhirat, maka hati-hatilah, jangan sampai engkau terjerumus ke neraka. Perjalanan hidup manusia bermula sejak dalam kandungan hingga mencapai masa tua. Itu semua tidak lain hanyalah sebagai bekal perjalanan untuk menuju kehidupan selanjutnya. Manusia tertidur saat di dunia, ketika mati barulah mereka bangun dan melihat kenyataan kehidupan yang hakiki di akhirat. Usia 40 tahun dinilai sebagai masa keemasan manusia dalam menapaki hidup. Di usia tersebut, manusia dinilai telah mencapai kematangan baik dalam bertindak, bersikap maupun berpikir. Kedewasaan seseorang bisa diukur dan dilihat di usia tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan tentang manusia yang sudah memasuki usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh, yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Mufasir Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, menurut suatu pendapat, biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Abu Bakar Ibnu Iyas mengatakan, dan Al-Amsi dan Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, bahwa ia pernah bertanya kepada Masruq, bilakah seseorang dihukum karena dosa-dosanya? Masruq menjawab, bila usiamu mencapai 40 tahun, maka hati-hatilah kamu dalam berbuat. Wallahu a'lamu